banyak teman-teman yang berkomentar, teman-teman Jakarta itu berkomentar katanya Merit itu gagal menaklukkan Jakarta. Itu teman-teman Jakarta. Teman-teman Jogja komentarnya Merit itu bodoh, enak-enak nang Jakarta kok mulih nang Jogja. Itu komentar mereka. Padahal semuanya tidak ada kaitannya dengan kesenian yang namanya teater itu. Sebetulnya ini lebih kepada ketidaksengajaan, ketertarikan saya kepada dunia teater. Karena awalnya setelah saya selesai SMA, 1 tahun saya tidak kuliah, 1 tahun saya tidak ngapa-ngapain, kerjaannya hanya main mundar-mandir, tidak karuan. Tapi lama-lama setelah setahun itu saya menjadi gelisah karena saya lihat beberapa teman-teman saya yang lain yang sudah selesai SMA, sudah lulus, pada kuliah. Lalu iseng-iseng saya mencoba mendaftar di Asdrafi, yaitu Sekolah Akademi Seni Drama dan Film Indonesia di Ngasem, tahun 1971. Dari situ saya mulai mengenal yang namanya drama atau teater. Lalu kemudian tahun 1972 saya bersama almarhum Bang Aswar AN mendirikan Teater Alam. Di Asdrafi saya tidak selesai, hanya 2 tahun lebih fokus di Teater Alam. Waktu itu teater di Jogja khususnya sangat ramai, sangat semarak. Karena masih ada bengkel teater, masih ada teman-teman teater STEMK, teman-teman gereja Katolik, lalu ada teater dinasti, teater Dipo dan sebagainya, sangat ramai tahun-tahun awal-awal tahun 70-an. Begitu senangnya saya dengan teater, begitu tergila-gilanya saya dengan teater ini, bahkan sampai sekarang saya masih berteater, sehingga tidak terasa sudah hampir 50 tahun saya menggeluti dunia teater. Teater memang sangat menggairahkan, sangat mengasihkan, karena itu sebetulnya belajar tentang seni hidup. Itu salah satu kenapa saya tertarik kepada dunia teater. Ya, di Asdrafi sebelum saya masuk sudah ada yang kuliah di situ pasti ya, yaitu antara lain ada Hendra Cipta, ada Maruli Stompul, ada Teguh Karya, bahkan ada Putu Wijaya, lalu ada Lukman Toro DS almarhum, George Rudi, ada Yoyo Aryo, ada Harjanto Sahid. Sangat banyak tokoh-tokoh yang akhirnya muncul dari Asdrafi. Di Asdrafi memang waktu itu lebih banyak teori daripada praktek, meskipun prakteknya juga ada, tapi lebih teori menjadi sangat penting, praktek juga sangat penting. Sedangkan di teater alam khususnya justru kebalikannya, itu lebih kepada praktek, teorinya kita harus mencari sendiri. Asdrafi waktu itu memang banyak melahirkan tokoh-tokoh di teater dan di dunia film. Itu yang membuat saya lebih tertarik. Daya inspirasi dari situ sangat inspiratif buat saya. Meskipun saya hanya 2 tahun, karena saya harus memilih antara sekolah dari jam 2 siang sampai jam 5 sore, sedangkan latihan teater jam 7 malam sampai jam 10 malam. Akhirnya saya memilih lebih giat di teater, kira-kira seperti itu. Itu Teater Alam sebetulnya didirikan oleh
anak-anak Asdrafi. Ada Yoyo Aryo, ada saya, Merit Sindra, ada almarhum Abdul Qadir, Ramidi Roko Jambi, almarhum juga, lalu Agung, dan Ganti Winarno. Plus Bang Aswar dan Mbak Titi. Mbak Titi itu istrinya Bang Aswar. Pertama kali kita pentas yaitu naskahnya Di Atas Langit Ada Langit. Di Atas Langit Ada Langit itu ditulis oleh Bang Aswar dan Bambang Darto. Kebetulan kedua-duanya sudah almarhum. Itu pertama sekali kita pentas dengan naskah judulnya Di Atas Langit Ada Langit di Sport Hall Kridosono tahun 1972. Awal tahun saya lupa bulannya dan lupa tanggalnya. Di Alam saya tahun 1972 sampai 1974 sempat saya mengikuti pementasan antara lain Di Atas Langit Ada Langit, Si Bakhil, Kresno Duto, Bung Besar, Enam Watak Mencari Pengarang, Obrok Owok Owok, Ebrek Ewek Ewek, Ketika Bumi Tidak Beredar. Itu semuanya berawal pentas di Jakarta di Taman Ismail Marzuki, terus kemudian dipentaskan kembali di Yogyakarta pada waktu tahun-tahun itu, dari tahun 1972 1974. Tahun 1975 saya sudah tidak aktif, saya keluar dari Teater Alam, saya lebih aktif di luar Teater Alam yang sekarang sampai hari ini juga masih berteater. Kira-kira sudah hampir 50 tahun lamanya. Ya, ini tahun 1978 saya ke Jakarta. Tetap dengan teater. Saya di sana melatih, punya grup, mengajar di SMA 11 waktu itu di Bulungan, Jakarta Selatan, yang sekarang menjadi SMA 70. Dulu ada SMA 11, SMA 9. Saya di SMA 11-nya mengajar teater, yang sekarang dua sekolah itu menjadi SMA 70. Di samping berteater, mengajar, punya grup sendiri di Bulungan, itu beberapa kali rekaman di TVRI Jakarta. Lalu sinetron juga sempat. Hampir 33 tahun saya berteater di Jakarta. Tahun 2010 saya pulang ke Jogja dan tetap berteater. Ya, di Jakarta banyak tokoh sebetulnya. Entah tokoh teater, entah tokoh sastra, entah tokoh film. Saya sempat gabung dengan teater Satu Merah Panggung. Itu teaternya Mbak Ratna Sarumpait. Saya sebagai pemain di situ, juga sanggar pelakon itu Bapak Asrul Sani yang kemudian diteruskan oleh istrinya Pak Asrul, yaitu Ibu Mutiara Sani. Saya main di situ juga. Lalu sempat dengan teater saja. Waktu itu sutradaranya Aspar Paturusi, main di Taman Ismail Marzuki. Dan sempat ngobrol-ngobrol dengan teman-teman sastra, ada Bang Starji, ada almarhum Slamet Sukirtanto, ada Leon Agusta. Banyak juga bergaul dengan teman-teman pelukis di Jakarta. Setiap ada pameran saya datang. Dan saya nggak tahu kenapa selama di Jakarta itu hidup saya juga dari dunia teater itu. Bisa makan, bisa minum, bisa naik bis, bisa kontrak rumah, bisa beli pakaian, dan memang tidak ada yang saya kerjakan selain di dunia teater itu. Kadang-kadang jadi juri, lomba baca puisi, pengamat pertunjukan teater, dan sebagainya. Hidupnya dari teater. Selama di Jakarta hampir 33 tahun. Sebetulnya saya pulang ke Jogja, kepulangan saya ke Jogja itu sebetulnya tidak ada kaitannya dengan
teater. Karena kebetulan di Jogja orang tua sudah tidak ada, saudara juga sudah tidak ada, rumah itu kosong. Saya pulang ke Jogja bersama keluarga. Jadi rumah yang saya tinggal itu sebetulnya rumah waris dari orang tua. Banyak teman-teman yang berkomentar, teman-teman Jakarta itu berkomentar katanya Merit itu gagal menaklukkan Jakarta. Itu teman-teman Jakarta. Teman-teman Jogja komentarnya Merit kuwi bodoh. Enak-enak nang Jakarta kok mulih nang Jogja. Itu komentar mereka. Padahal semuanya tidak ada kaitannya dengan kesenian yang namanya teater itu. Saya pulang ke Jogja karena ya ngurusin rumah sebetulnya. Kayak itu. Ya prosesnya cukup panjang karena dari tahun 2011 sampai hari ini saya dengan teman-teman teater alam sempat pentas juga, ada Oedipus Sang Raja dan sebagainya. Lalu dengan teman-teman teater yang lain dari teman-teman DTY, Dewan Teater Jogja, itu dengan teman-temannya Mas Giri MC, itu juga sempat bermain bersama dan juga agak kaget karena ternyata mereka anak-anak muda, sementara saya sudah tidak muda. Itu juga cukup menarik, bagaimana memahami pergeseran waktu yang akhirnya itu menjadi pergeseran metode cara belajar teater yang dulu dengan yang sekarang. Itu yang membuat saya juga cukup senang, tapi juga sekaligus sedih. Karena kenapa sedih? Karena waktu saya sempat kolaborasi bermain bersama dengan anak-anak muda yang katanya anak-anak milenial itu, yang sangat menyedihkan adalah mereka anak-anak ini kok miskin disiplin pribadi dan miskin militansi. Sementara tahun-tahun 70-an dan 80-an daya militansi dan daya disiplin pribadi itu menjadi sangat penting. Itu juga saya tidak tahu apa sebabnya itu. Konon kabarnya karena teknologi semakin modern. Tapi kenapa teknologi semakin modern akhirnya menjadi berbeda sikap anak-anak muda ini dalam mempelajari, dalam berlatih teater khususnya. Ya, sebetulnya seni peran dan seni penyutradaraan pasti berbeda. Kalau seni peran itu lebih kepada si aktornya itu sendiri, kalau penyutradaraan pasti lebih menyeluruh. Karena kalau bicara penyutradaraan, paling tidak kita melihat satu, tapi sebetulnya 10 yang kita lihat. Kalau kita melihat 10, sebetulnya satu yang kita lihat. Karena seorang sutradara pasti akan lebih menguasai semuanya. Dia mengamati para pemain, dia mengawal artistik panggung, dia juga harus melihat acting dari para pemainnya itu sendiri, perkembangan dari seni peran menjadi seni pertunjukan, itu juga sangat mengasihkan, paling tidak menambah kecerdasan, wawasan dari kita sebagai pelaku teater. Itu yang membuat saya juga sampai hari ini cukup saya nikmati antara seni peran dan seni penyutradaraan. Kalau tahun-tahun terdahulu, tahun 70-an, tahun 80-an, itu teater Jogja dianggap sebagai barometer teater. Kalau yang sekarang ini, banyak orang menganggap, orang-orang teater, Jogja sudah bukan barometer teater. Ini juga cukup menyedihkan karena perbedaan waktu, perkembangan teknologi, perkembangan perilaku manusianya itu sendiri juga sangat berbeda pasti.
Paling tidak sebagai orang-orang kesenian dengan kemajuan teknologi yang seperti sekarang ini saling memanfaatkan. Jadi kesenian memanfaatkan teknologi itu sendiri. Saya tidak anti teknologi, tidak memusuhi teknologi modern, tapi bagaimana dunia yang semakin modern ini menjadi bagian dari daya kreativitas seorang seniman. Kira-kira itu, Mas.